Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haniatul Aulani dengan NIM C1M020053. Di sini saya akan presentasikan makalah tentang mikropropagasi pada tanaman kentang. Adapun latar belakang dari makalah ini yaitu kentang merupakan salah satu tanaman hortikultura yang berpotensi dijadikan sebagai alternatif sumber karbohidrat. Oleh karena itu, dilakukan perbanyakan tanaman kentang dengan teknik kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan metode perbanyakan tanaman dengan mengambil sel atau jaringan atau organ tumbuhan yang dilakukan secara aseptis sehingga dapat diperoleh tumbuhan atau individu baru. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat dari makalah ini. Yang pertama, tujuan dari makalah ini yaitu mengetahui konsep utama, tujuan, proses, dan tantangan, solusi, dan keberhasilan dari teknik kultur jaringan mikropropagasi pada tanaman. Yang kedua yaitu mengkaji konsep, tujuan, proses, dan keberhasilan teknik mikropropagasi pada tanaman kentang. Yang kedua yaitu manfaat dari makalah ini yaitu 1. Bagi mahasiswa, penyusunan makalah ini dapat melatih kemampuan berpikir kritis dalam hal mengkaji penerapan teknik kultur jaringan. Yang kedua yaitu bagi praktisi, makalah ini dapat dijadikan referensi tambahan dalam melakukan teknik kultur jaringan bagi mikropropagasi pada tanaman kentang. Selanjutnya yaitu studi kasus mikropropagasi pada tanaman kentang. Yang pertama yaitu latar belakang penggunaan mikropropagasi pada tanaman kentang. Mikropropagasi telah terjadi metode yang sangat penting dalam perbanyakan tanaman kentang karena beberapa alasan utama. Pertama, kentang merupakan salah satu tanaman pangan utama di dunia dan memiliki peran vital dalam mengetahui kebutuhan pangan global. Oleh karena itu, produksi bibit kentang yang berkualitas dan juga merupakan syarat penting untuk meningkatkan produksi dan keamanan pangan. Yang kedua yaitu kentang sering mengalami serangan penyakit dan gangguan lingkungan seperti kekeringan dan banjir yang dapat mengurangi produktivitas tanaman. Dengan menggunakan teknik mikropropagasi, bibit kentang yang bebas dari penyakit dan berkualitas tinggi dapat diproduksi dalam jumlah besar dan dengan cepat, sehingga dapat meningkatkan ketahanan dan produktivitas tanaman di lapangan. Selain itu, kentang juga memiliki keanekaragaman genetik yang luas, yang memberikan peluang untuk pemuliaan tanaman yang lebih baik melalui seleksi dan pemuliaan in vitro. Dengan penggunaan teknologi mikropropagasi tanaman kentang dengan sifat-sifat yang diinginkan seperti ketahanan terhadap penyakit, atau produktivitas yang tinggi dapat diperbanyak secara efisien dan selektif. Yang kedua yaitu tujuan penggunaan mikropropagasi pada tanaman kentang. Adapun tujuan dari mikropropagasi pada tanaman kentang yaitu untuk mempercepat proses dan pemuliaan tanaman, seperti tanaman yang sulit diperbanyak secara alami atau memerlukan waktu yang lama untuk mencapai kematangan produktif dapat dengan cepat diperbanyak melalui mikropropagasi. Yang ketiga yaitu tahapan mikropropagasi pada kentang. Yang pertama, penanaman kultur. Tahap tanaman kentang yang sehat dipilih sebagai tanaman sumber eksplan.
Bagian tanaman yang akan dijadikan eksplan seperti tunas apikal dapat dipilih untuk dikultur. Eksplan kemudian dibersihkan dan disterilisasi sebelum ditanam. Yang kedua yaitu multiplikasi. Setelah tanaman kentang dikultur, propagol yang terbentuk perlu diperbanyak. Subkultur dilakukan dengan memindahkan eksplan ke media baru untuk memperbanyak jumlah eksplan. Media khusus seperti media untuk induksi tunas atau kalus disiapkan sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan kentang. Yang ketiga yaitu pengakaran. Jika tunas-tunas telah terbentuk dengan baik, tahap pengakaran mungkin diperlukan untuk memperkuat sistem perakaran tanaman. Tunas-tunas tersebut dapat disubkultur ke media yang mengandung auksin untuk memicu pertumbuhan akar. Namun perlu dicatat bahwa kentang memiliki kemampuan untuk tumbuh dari umbi tanpa perlu tahap pengakaran dalam kultur in vitro. Yang keempat yaitu aklimatisasi. Setelah propagol memiliki sistem perakaran yang cukup, tahap aklimatisasi dilakukan untuk menyesuaikan tanaman kentang dengan kondisi lingkungan di luar laboratorium. Hal ini dilakukan dengan memindahkan tanaman ke lingkungan semi-autotrop, seperti rumah kaca atau area terlindungi, di mana kondisi lingkungannya secara bertahap disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Yang terakhir yaitu pemindahan di lapangan. Tanaman kentang yang telah berhasil melewati tahap aklimatisasi dan tumbuh dengan baik di lingkungan semi-autotrop dapat dipindahkan ke lapangan untuk pertumbuhan selanjutnya. Yang keempat yaitu permasalahan dalam mikropropagasi pada tanaman kentang dan solusinya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Setiawan, penggunaan teknik sterilisasi yang hati-hati dan teliti merupakan langkah krusial dalam mengatasi permasalahan kontaminasi mikroba pada mikropropagasi pada tanaman kentang. Hal ini meliputi sterilisasi eksplan, media kultur, dan peralatan laboratorium dengan metode yang sesuai. Penggunaan teknik sterilisasi yang hati-hati dan teliti merupakan langkah yang sangat penting dalam meminimalkan resiko kontaminasi selama proses mikropropagasi tanaman kentang. Seperti yang diketahui oleh Setiawan, kontaminasi mikroba dapat menyebabkan kegagalan dalam kultur in vitro dan mengganggu pertumbuhan eksplan. Oleh karena itu, penelitian yang diteliti dan terperinci tentang teknik sterilisasi menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan mikropropagasi pada tanaman kentang. Teknik sterilisasi mencakup sterilisasi eksplan, media kultur, dan peralatan laboratorium. Proses sterilisasi eksplan melibatkan perlakuan dengan berbagai bahan kimia, sterilisasi atau pemaparan terhadap sumber panas seperti perlakuan panas basah atau perlakuan panas kering. Selain itu, sterilisasi media kultur ini dan peralatan laboratorium juga harus dilakukan secara cermat untuk mencegah kontaminasi dari lingkungan sekitar. Yang kelima yaitu evaluasi keberhasilan teknik mikropropagasi pada tanaman kentang. Evaluasi keberhasilan teknik mikropropagasi pada tanaman kentang merupakan tahap krusial dalam mengukur efektivitas dan efisiensi proses tersebut. Evaluasi ini melibatkan serangkaian parameter yang harus diperhatikan untuk memastikan bahwa tanaman yang dihasilkan memiliki kualitas yang diinginkan serta dapat tumbuh dengan baik di lapangan.
Salah satu parameter utama yang dievaluasi adalah tingkat kontaminasi mikroba. Kontaminasi mikroba dapat menyebabkan kegagalan dalam proses mikropropagasi dan mengurangi kualitas tanaman yang dihasilkan. Selain itu, pertumbuhan ini juga menjadi fokus evaluasi. Berdasarkan penelitian Setiawan, pertumbuhan expand yang baik menandakan bahwa media kultur dan kondisi lingkungan telah mendukung proliferasi sel dan pembentukan oleh organ tanaman yang baru, pertumbuhan tunas dan akar, serta pembentukan daun. Juga dievaluasi untuk memastikan bahwa tanaman mikropropagasi dapat berkembang secara normal. Selain parameter pertumbuhan, keberhasilan teknik mikropropagasi pada tanaman kentang juga dapat dievaluasi berdasarkan tingkat regenerasi tanaman. Regenerasi tanaman yang tinggi menunjukkan bahwa proses mikropropagasi berhasil dalam memperbanyak tanaman secara efisien. Evaluasi keberhasilan teknik mikropropagasi pada kentang merupakan tahap penting dalam menentukan efektivitas dan kualitas tanaman yang dihasilkan. Salah satu aspek yang dievaluasi adalah tingkat keberhasilan regenerasi tunas dan akar. Selain itu, parameter morfologi tanaman juga menjadi fokus evaluasi. Ini dapat melibatkan terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman mikropropagasi, termasuk jumlah dan ukuran daun, tinggi tanaman, serta keberhasilan pembentukan umbi atau umbi kentang. Selain itu, evaluasi kualitas genetik juga penting dalam menilai keberhasilan teknik mikropropagasi. Selanjutnya yaitu penutup. Yang pertama yaitu kesimpulan. Adapun kesimpulan dari makalah ini yaitu teknik mikropropagasi pada tanaman kentang merupakan metode perbanyakan tanaman secara in vitro yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan produksi bibit kentang yang berkualitas, cepat, dan seragam secara genetik. Proses ini melibatkan serangkaian tahapan mulai dari eksplan hingga aklimatasi tanaman muda ke kondisi lingkungan eksogen. Yang kedua yaitu tujuan penggunaan mikropropagasi pada tanaman kentang. Penggunaan mikropropagasi pada tanaman kentang bertujuan untuk meningkatkan produksi bibit dengan kualitas genetik yang diinginkan, mempercepat proses pemulihan, dan meningkatkan ketahanan terhadap penyakit serta gangguan lingkungan. Yang ketiga yaitu tantangan dan solusi dalam mikropropagasi tanaman kentang. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam mikropropagasi tanaman kentang meliputi kontaminasi mikroba, biaya produksi yang tinggi, keterampilan teknik yang diperlukan. Namun, dengan penggunaan teknik sterilisasi ini yang hati-hati, mengoptimalkan biaya produksi dan peningkatan pelatihan, tantangan ini dapat diatasi dengan efektif. Yang keempat, studi kasus mikropropagasi pada tanaman kentang. Studi kasus pada tanaman kentang menyoroti pentingnya penggunaan teknologi ini dalam meningkatkan produksi bibit kentang yang berkualitas dan berkelanjutan. Evaluasi keberhasilan teknik mikropropagasi pada tanaman kentang mencakup parameter seperti pertumbuhan eksplan, morfologi tanaman, dan kualitas genetik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.